semuanya sudah terpasang 2 mur setiap bautnya agar bautnya bisa terkunci. Nah, setelah ini kita ambil kembali rangkanya. Nah, yang ini dimana di sini ada 4 lubang. Ini lubang ini, bukan yang ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini untuk penyangga bagian sini. Nah, ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Ingat ini depan. Nah, ini belakang. Otomatis pemasangannya seperti ini. Oke. Nah, terang seperti ini. Oke, ini terpasang seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil baut yang ukuran 1,5 kembali untuk bisa masuk baut ke sini dari luar ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil mur 1 aja cukup. Oke, ini kita pasang ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan pemasangan baut kita ambil 1,5 cm. Nah, di sini ada 2 opsi ya. Jika bisa opsi pertama dari luar ke dalam seperti ini. Nah, ini pastinya mentok. Jika terjadi kesulitan, maka ini baut yang ini bisa kita buka terlebih dahulu. Oke, opsi yang kedua, ini dibuka, bisa juga seperti ini. Oke, sama saja ya. Boleh seperti ini masuk ini, bisa juga seperti ini. Oke, karena ini menghalangi, otomatis kita harus membukanya terlebih dahulu. Oke, ya, satu-satu bautnya kita buka. Ini. Oke, setelah baut yang sini tadi ada 2 nih, lubang sini tadi ada baut yang panjang. Setelah dilepas, maka kita memasang baut untuk ke lubang sini, kanan dan kiri. Ini bisa 2 opsi atau 2 pilihan. Boleh dari luar ke dalam seperti ini kepalanya, seperti ini. Boleh juga dari dalam keluar seperti ini. Sebenarnya sama saja. Namun saya akan beri yang terbaiknya, itu terbaiknya dari dalam keluar ya, seperti ini, dari dalam keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil mur 1, kita tahan ini, kita ambil murnya 1. Oke, kita ambil murnya 1 ini, kita pasang. Kurang lebih. Nah, perlu diingat dan perhatikan, ini tidak boleh terlalu kencang karena ini tipis. Ini bisa terjadi patah, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Maka dari itu, ini asal pas aja, kira-kira kurang lebih seperti ini. 3/4-nya masuk ya. Nah, selanjutnya sebelahnya kita masukkan kembali dari dalam ke luar seperti ini. Oke, seperti ini, kurang lebih 3/4-nya sudah masuk. Ini jangan terlalu kencang, perlu diperhatikan kembali supaya tidak patah, karena kalau patah ini tidak bisa dipakai, nanti copot. Seperti ini. Nah, kita pasang mur 1 lagi sebagai mur pengunci. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, kita ambil tangnya untuk mengunci mur ke arah kanan, ingat kencang. Oke, ke arah kanan. Oke, ini sudah kencang, tinggal yang 1 lagi. Kita ambil lagi murnya 1 buah, kita pasang ke sini. Oke, kemudian kencangkan dengan menggunakan jari ya, baru menggunakan tang kecil ke arah kanan. Nah, sudah selesai seperti ini pemasangannya. Selanjutnya, baut yang tadi dicopot yang ini kita pasang kembali dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kita tahan, kita kasih mur 1 buah. Selanjutnya, nah, seperti ini. Kita biar cepat, 1 jari. Kemudian kita kencangkan 1 persatu. Udah kencang, kita masukkan kembali baut yang 1 lagi. Kita tahan, hati-hati pegang seperti ini. Kita ambil bautnya, murnya 1. Setelah terpasang kembali seperti ini, murnya 1, kedua-duanya ini sudah selesai bagian sini. Oke, seperti ini. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, kita ambil bagian lain yang ini. Nah, ini sebagai penjepit ya. Oke, penjepit apa itu? Penjepit 4 baterai atau wadah baterai. Nah, ini kita masukkan ke bagian tengah sini, bagian tengah sini. Oke, ini kita masukkan saja. Oke, harus sama rata, harus bareng. Kalau tidak bareng, dia tidak bisa masuk. Oke, seperti ini. Nah, ini kita pasang murnya 1 buah. Oke.
Nah, ini asal masuk aja dulu ya, karena kan tempat baterainya belum dipasang. Nah, pemasangannya sebentar setelah ini kita pasang. Oke. Seperti ini tempat baterainya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sini ada saklarnya atau kontaknya, on off. Sini ada on, ada off. Saya geser ini. Nah, usahakan saklar ini ada di bagian atas, jadi seperti ini. Oke, dan ini harus sudah terisi terlebih dahulu. Oke, sudah diisi baterainya. Ini dengan membukanya seperti ini, lihat, ini open. Nah, ini tarik ke sana. Yang ini kita tahan. Ini ada belahannya, kita tahan yang tangan kiri ini, tahan, dan tangan kanan kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, ini 4, ukuran 1,5 volt. Oke, kalau sudah terpasang, kita masukkan ini. Oke, masukkan kunci. Ingat, open ini bagian bawah nanti. Nah, ini harus bagian atas. Dan usahakan ini off terlebih dahulu, jangan sampai on, karena khawatirnya kabel yang ini beradu nanti konslet. Kita off. Setelah off, pasang di pintu sini. Oke, kita ukur kembali, kita masukkan ke daerah sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Masuknya cukup segini saja. Oke, setelahnya kita kencangkan mur ini dengan menggunakan tangan saja atau jari saja, cukup, tanpa menggunakan tang. Oke, secukupnya, karena jangan terlalu kencang, kalau kencang ini patah. Seperti ini, kurang lebih. Ingat, off, dan ini bagian atas. Oke, setelah tadi memasang gearbox, roda, tempat baterai, dan penyangga depan, kemudian kita ambil bagian lainnya, yaitu ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah bagian paling atas, sebagai tempat microcontroller Arduino dan juga shield motor driver serta sensor, kita tempatkan di daerah sini. Nah, ini seperti ini, dan jangan lupa yang ada grafirnya bola buat ini adalah bagian atas, yang polosnya adalah bagian bawah, seperti itu. Kemudian kita ambil baut dengan ukuran 5 cm. Nah, ini panjangnya. Kita masukkan ke lubang daerah sini. Nah, ini ya. Ini daerah sini masukkan. Kemudian kita ambil murnya 1. Nah, ini ya. Kemudian kita pasang dan kencangkan. Ini kita kencangkan dengan menggunakan obeng, murnya ditahan. Oke, selanjutnya kita ambil baut yang 5 cm, satu lagi. Nah, lihat sini lurusnya di daerah sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali murnya 1. Kita kencangkan kembali. Oke, seperti ini. Jadi cukup menggunakan 1 mur. Oke, selanjutnya kita ambil baut ukuran 1,5 cm. Kita masukkan ke wilayah yang sebelah sini, ini dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita kasih mur 1. Oke, kasih mur 1. Kemudian kencangkan. Oke, ambil lagi baut yang ukuran 1,5 cm kembali. Nah, di lubang sini lurusannya. Kita ambil lagi murnya, pasang. Oke, kita kencangkan. Oke, selanjutnya kita ambil kembali baut 1,5 cm di daerah sebelah sini. Oke, sini ya. Kemudian kita pasang murnya. Kita kencangkan. Oke, setelahnya dengan menggunakan obeng. Kemudian ambil kembali ukuran 1,5 cm bautnya. Oke, kita masukkan seperti ini di bagian bawah ya. Kita ambil kembali mur 1, kita pasang. Oke. Kita kencangkan kembali. Oke, sekarang lebih seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kurang lebih sudah selesai. Oke, kemudian pastikan wadah baterai ini sudah terisi baterai 4 buah dengan ukuran 1,5 volt. Lihat sini, ini ada open, ini artinya untuk membuka dan tarik ke sana. Nah, ini ada belahannya. Kita tahan yang kanan kiri ini, dan kanan kita tarik. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang dengan baik seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang kembali tutupnya. Saklar di sini on off. Oke, berada di posisi off. Ini on. Oke, kita off kan seperti ini agar
baterainya tidak cepat habis strumnya. Oke, kemudian kita simpan seperti ini. Jadi saklar ini ada di bagian atas. Sedang seperti ini, kurang lebih 3/4-nya, dan kita kencangkan murnya. Kita seimbangkan. Oke, ini jangan terlalu kencang, kita menggunakan jari saja cukup, karena kan kalau terlalu kencang ini bakal patah. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ambil bagian yang ini yang telah dipasang baut seperti ini. Ini adalah bagian paling atas atau teratas seperti ini, berjumlah 6 baut. Oke, perlu diingat kembali yang ada grafir atau tulisan bola baut ini adalah bagian atas, dan yang polos seperti ini adalah bagian bawah. Perlu diingat kembali, ini ukuran 1,5 cm, ada 4 buah lubangnya seperti di sini, dan kemudian ukuran 5 cm, ini 2 buah. 5 cm, 1,5 cm. Oke, selanjutnya kita ambil papan project ini yang kecil. Oke, seperti ini. Perlu diketahui papan project ini memiliki aturan untuk menggunakannya, dan untuk bagiannya itu dibebaskan sebenarnya, yang depan belakang mana, kanan kiri yang mana, bebas saja, sama saja. Kita perlu ketahui bahwasannya sini ada lubang ke arah sini samping, dan juga ke arah sana seperti ini, dan begitupun sebelah sini. Untuk bagian sini dengan bagian yang sini itu tidak terhubung atau tidak menyatu. Artinya tiap-tiap lubang ini, bagian A ini yang sebelah sini, yang sini bagian B, itu tidak saling terhubung. Artinya diputus di wilayah sebelah sini, tengah. Kemudian perlu diketahui juga untuk tiap bagian A ataupun bagian B, ke arah atas atau bawah sini, ini saling terhubung. Sekali lagi, bagian sini, bagian A ataupun bagian B, ke arah atas atau bawah sini, itu terhubung. Kemudian, untuk ke arah samping ya, ke arah sini, ini tidak terhubung atau terputus. Jadi, antara lubang yang ini dengan yang ini, itu tidak menyambung atau terhubung. Sedangkan dari lubang sini sampai ke bawah sini, itu terhubung. Ini juga sama. Begitupun seterusnya ke sini. Nah, ke bawah, itu terhubung. Ke samping, tidak terhubung. Oke, begitupun yang bagian B sini. Sama saja. Selanjutnya, papan project kecil ini atau papan project mini ini kita pasang ya, ini bagian bawah, ini bagian atas. Nah, di sini tuh sebenarnya ada double tip yang bisa dikelupas, tapi kita tidak perlu mengelupasnya karena kita di sini akan menggunakan baut. Dimana lubang ini kita tembuskan ke bawah seperti ini kurang lebih. Oke, tembus. Kalau masih agak sempit, tinggal dilubangkan lagi dengan menggunakan obeng. Tembus seperti ini. Oke, jadi sekali lagi double tip yang sini tidak usah dikelupas, cukup kita menggunakan baut seperti ini. Kemudian kita ambil papan yang ini, nah seperti ini. Oke, sesuaikan dengan lubang yang ini dan ini. Seperti ini, kita masukkan ini satu-satu, kemudian dimasukkan ke lubang sini. Kemudian ambil mur satu, kita kencangkan dengan menggunakan jari terlebih dahulu atau tangan. Oke, jangan kencang-kencang terlebih dahulu. Kemudian ambil kembali baut yang satu lagi untuk yang sebelahnya. Ini seperti ini. Oke, kita kencangkan. Oke, kemudian bisa kita ambil obeng positif. Kita tahan murnya dan kepala bautnya kita masukkan obeng. Putar ke arah kanan. Oke, asal kencang saja, jangan terlalu kencang. Oke, seperti ini jadinya. Sudah terpasang. Untuk posisi sendiri sekali lagi ini bebas saja, boleh yang ada yang ininya di depan, boleh sama saja. Oke, ini sudah selesai pemasangan bagian-bagiannya. Kemudian satu lagi kita pasang yang namanya papan Arduino ya, atau papan microcontroller Arduino, yang mana ini adalah tipe Uno. Ini Uno. Oke, kita pasang di 4 baut yang pendek ini, 1, 2, 3, 4. Kita pasang seperti ini. Perlahan-lahan kita tekan sama rata. Oke, sudah selesai seperti ini. Oke, sudah pas sama rata. Oke, kemudian kita ambil 2 mur satu-satu, kita pasangkan mur di bagian baut sebelah sini. Ini sebenarnya tidak menggunakan mur juga bisa, tidak apa-apa. Bisa dengan juga ditambahkan mur juga tidak apa-apa, karena di sini sudah cukup kencang. Oke, tidak mudah lepas. Oke, seperti itu.
Selanjutnya ini kita simpan terlebih dahulu. Kita ambil ini. Oke, 4 baut ini, sisanya ini depan dan belakang. Ini untuk penyangga ini. Oke, papan yang bagian atas ini. Yang di mana lubangnya? Ini 1, 2, oke, 3 dan 4. Sebelum kita pasang seperti ini, baut yang ini 4 ini kita beri mur masing-masing 1 buah dengan posisi atau tempatnya kurang lebih seperti ini. Oke, segini saja, sekitar 1,5 sampai 1 cm. Kemudian yang satu laginya kita pasang, kita sama ratakan agar posisinya seimbang. Oke. Selanjutnya bagian depan, oke, cukup. Satu lagi. Oke, jika dirasa cukup, kita ambil ini. Oke, ingat ini depan, ini belakang. Pasang pelan-pelan, posisikan. Oke, seperti ini. Nah, lebih seperti ini. Oke, ini maksimalnya dengan baut ini kita bentuk, kita sama ratakan. Oke, kurang lebih sisanya seperti segini ukurannya. Begitupun bagian belakang sama. Selanjutnya kita beri mur setiap bautnya. Oke, setiap baut 1. Oke. Bagian depan, seperti ini. Kemudian kita ambil tang untuk memutar murnya biar lebih kencang. Oke, ini jangan sampai terlewat karena bisa pecah. Oke, finish seperti ini jadinya ukurannya. Oke. Oke, sudah terpasang. Maka kabel yang ini ada bagian kanan dan kiri sebelah sini. Ini kita masukkan ke lubangnya sebelah sini, dari bawah ke atas. Oke, seperti ini. Oke, sebelahnya seperti ini. Oke, selesai. Oke, selanjutnya ada papan seperti ini. Ini adalah modul motor driver yang mana sudah terbentuk shield. Oke, shield itu artinya sudah sama ukurannya dengan papan Arduino nya. Jadi tinggal masukkan saja seperti ini. Oke, dimana fungsi dari motor driver ini adalah sebagai pengontrol pergerakan rodanya agar robot bisa maju, mundur, belok kanan ataupun belok kiri, seperti itu. Dan papan motor driver ini terhubung ke papan Arduino ini, sehingga motor driver ini dikontrol oleh papan Arduino yang sudah terisi program. Oke, posisinya dalam hal pemasangan disamakan dengan bentuk papan Arduino Uno ini, kurang lebih seperti ini. Dan juga perlu dihati-hati untuk pemasangannya. Di sini ada header ya, seperti sisir. Ini jangan sampai ada yang bengkok apalagi patah, karena jika patah ini otomatis rusak, harus diperbaiki. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, pelan-pelan pastikan setiap header ya, ini namanya header male yang bawah ini, itu masuk ke lubang header female papan Arduino Uno agar tidak bengkok. Oke, ini belum berbentuk lubang header female yang hitam ini, ini. Oke, ini berbentuk male atau laki-laki. Oke, kita masukkan. Oke, posisikan yang pas dan seimbang. Kemudian kita tekan pelan-pelan. Oke, finish.
kurang lebih ukurannya seperti ini. Oke, jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu keluar. Patokannya ini mentok rata seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya terminal block 3 buah warna biru dengan 2 pin. 2 pin artinya ada 2 di sini. Oke, 2 lubang. Kalau ada 3 berarti 3 pin. Ini namanya terminal block atau T-block. Di mana T-block ini sudah tertancap oleh papan motor driver yang dirangkai berbentuk shield, dan ini terhubung ke sini, terpusat ke sini semua. Oke, di mana ada bagian tengah, kanan dan kiri. Bagian tengah di sini adalah untuk power supply atau kelistrikan dari baterai. Nah, soket baterai itu ini. Dimana perlu diketahui bagian baterai sini soket, warna merah itu adalah positif dan warna hitam itu adalah negatif. Kemudian di sini bisa dilihat sudah ada simbol atau tanda bahwasannya bagian sebelah sini ini adalah negatif, yang ini adalah positif. Oke, negatif, positif. Jangan sampai tertukar atau kebalik. Jika ini terbalik akan terjadi masalah ke motor driver dan Arduino, karena supply motor driver dan Arduino ini saling terhubung, sehingga jika terjadi konsleting listrik atau terbaliknya positif dan negatif, otomatis kedua ini bisa kemungkinan rusak. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan di sini, ya ini sebelah kanan, sebelah sini sebelah kiri. Ini adalah soket untuk masuk ke sebelah ini. Oke. Yang ini ada kanan, berarti untuk yang kanan. Dan ini yang kiri untuk yang sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ambil header male 2 pin. Ini ada 2, makanya disebut 2 pin yang ukuran sedang seperti ini. Jadi header ini ada yang ukuran pendek, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran panjang, lebih panjang dari ini. Ada juga yang lurus seperti ini dan ada juga yang bengkok. Kita perlu header male ini 3 buah untuk menghubungkan antar soket. Yang pertama dari supply baterai kita masukkan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini bebas, bolak-balik juga sama saja karena hanya sebagai penghubung saja. Kemudian untuk kabel yang sebelah sini juga sama, pasang. Dan satu lagi kita pasang juga. Oke, seperti ini. Ini sudah terpasang header male 2 pin semua. Selanjutnya pemasangan 3 kabel ini. Ini untuk ke tengah untuk supply atau strumnya, yang ini sebagai pengontrol roda kanan berarti sebelah kanan, dan ini untuk sebelah kiri. Pertama kita pasang bagian tengah sini dengan catatan terminal boxnya sudah dikendorkan semua. Sudah, sehingga nanti header male ini bisa masuk ke lubang sini. Nah, oke. Perlu diingat kembali, bagian supply atau power supply baterai ini setengah, yang mana kabel merah adalah positif, kabel hitam adalah negatif. Kita sudah ketahui bahwasanya sebelah sini adalah negatif, sebelah sini adalah positif. Maka seperti ini kurang lebih kita masukkan ke lubangnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa langsung kita kencangkan ke arah kanan. Oke. Oke, selesai kencang. Selanjutnya untuk bagian kanan, dan ini bagian kiri. Oke. Posisinya diusahakan sama, sebenarnya bebas untuk posisinya sendiri, misal seperti ini ya, bebas saja bolak-balik sebenarnya, tapi langkah baiknya kita samakan, yaitu
lihat di sini bagian gearbox atau motornya. Ini ada 2 kabel, sini juga sama. Ada 2 kabel. Oke. Ini posisi bagian kanan. Kabel yang paling bawah adalah kuning. Sedangkan bagian kirinya adalah merah. Oke. Usahakan yang bagian bawah kita posisikan ke bagian paling luar sebelah sini. Oke. Sehingga kurang lebih seperti ini. Kuning bagian bawah tadi, maka kita simpan bagian luar. Sedangkan yang sebelah kiri, merah adalah bagian bawah, maka kita simpan bagian luar. Oke. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita kencangkan terminal bloknya dengan menggunakan obeng positif. Oke, jangan terlalu kencang karena bisa selek atau jebol. Oke, seperti ini selesai. Ini pemasangan kabel roda kanan, roda kiri, dan juga power supply dari baterai. Selanjutnya kita ambil akrilik yang bening seperti ini, posisikan sesuai dengan ukuran atau posisinya. Oke, ini lihat seperti di sini ada 2 lubang, sini hanya 1. Oke, ini posisinya seperti ini. Kita pasang sama rata. Oke, akhirnya seperti ini. Oke, sesuai. Selanjutnya kita beri mur 1. Dan kita ambil 1 lagi untuk sebelahnya. Ini cukup dengan menggunakan jari kita atau tangan kita. Oke, selesai seperti ini pemasangannya. Untuk proses pemasangan atau perakitan menjadi seperti ini bisa dilihat di modul di bagian bab 6 dengan judul Mechatronica Robot Mobile. Jadi jika ingin melihat di bagian modul, silahkan buka bab 6 dengan judul Mechatronica Robot Mobile.